Mari kita lanjutkan pembahasan soal kita nomor 44 sampai 47. Langsung saja, nomor 44, 33,6 dibagi 4,6 ditambah 27,4 dibagi 4,6 dikurangi 21,9 dibagi 4,6. Kita bahas. Jadi yang perlu kita ingat bahwa antara pembagian dan pertambahan itu lebih kuat pembagian. Jadi yang kita operasikan dulu adalah pembagian. Biar enak kita dalam kurungkan. 33,6 dibagi 4,6 dalam kurung ditambah dalam kurung 27,4 dibagi 4,6 dikurangi dalam kurung 21,9 dibagi 4,6. Ini kalau kita operasikan secara biasa bisa saja, tapi akan lebih susah karena angkanya tidak bulat. Yang perlu kita lihat adalah di sini ada kesamaan, yaitu 4,6, 4,6 dan 4,6. Ini adalah sifat distributif yang perlu kita ingat ya. Sebuah catatan, jika A dikalikan dalam kurung B plus C sama dengan AB di plus AC. Kalau di sini kan tinggal dibalik aja kan. Dari yang ini kita ubah menjadi ini. Emang ini dalam perkalian, tapi dalam pembagian juga berlaku. Jadi yang depan ini kita jadikan satu semua. Jadinya 33,6 ditambah 27,4 dikurangi 21,9. Nah, dibagi 4,6. Kita operasikan dalam kurungnya jadi 39,1 dibagi 4,6. Seperti biasa, kita pakai porogabit. 391 dibagi 46. Di sini komanya kita hilangkan ya. Komanya kita hilangkan karena ini pembagian, ya kan? Dan cuma sama-sama ada satu di belakang koma, jadi bisa kita hilangkan. Berapa jawabnya? 391 dibagi 46, ketemunya 8, 8 kali 46, 368, kita kurangkan 240, terus 24 ya, nolnya kita, 24, terus 24 dibagi 46 nggak bisa, kita taruh koma, terus di sini kita tambahin 0. 240 dibagi 46 ketemu 5, 5 kali 46 230, terus kita kurangkan ketemunya 10, kita tambahin 0 satu lagi 100 bagi 46 2. Sekian ya, kalau kita teruskan bisa sih, tapi kita juga harus melihat jawabannya maksimal 2 di belakang koma. Ketemu jawabannya 8,52. Jawabnya adalah E. Kalau misalkan masih bingung dengan sifat distributif, kita bisa menggunakan yang bawah, cara yang bawah. Cara yang bawah ini kita ubah tanda baginya menjadi pecahan. Kita ubah semuanya seperti biasanya. Ini jadi seperti ini juga seperti ini. Kita cuma tinggal mengoperasikan sesuai aturan dalam bentuk pecahan. Jadinya kan seperti ini. Terus kita ketemu jawabnya seperti ini, juga sama ya, 39,1 di per 4,6. Jawabannya juga 8,52. Gitu. Paham ya? Kita lanjut nomor 45. Semula harga satu porsi mie ayam dan harga segelas jus jeruk masing-masing 8.000. Berarti harga keduanya kalau total harganya 16.000 ya.
Setelah kenaikan harga minyak tanah, semangkuk mie ayam harganya naik 14% dan harga jus jeruk 16%. Naik 16% maksudnya itu. Kenaikan harga semangkuk mie ayam dan segelas jus jeruk adalah, jadi kita membandingkan harga yang baru setelah kenaikan di total itu dengan harga sebelumnya. Gitu. Langsung saja kita bahas. Harga sebelumnya mie ayam 8.000, jus jeruk 8.000. Kenaikannya 14%, jus jeruk kenaikannya 16%. Harga akhir setelah kenaikan 9.120. Didapat dari 114% dikali 8.000. Kenapa 114%? Karena harga awal itu 100%. Makanya ketika statementnya bilang naik 14%, maka 100 ditambah 14, 114. Begitupun juga dengan jus jeruk. Naik 16%, berarti kita ganti dengan 116% dikali 8.000. Jawabnya 9.280. Nah, pertanyaan ini, berapa persen kenaikan mie ayam ditambah jeruk? Itu kita secara logika rumusnya total harga akhir dikurangi harga total awal diper harga total awal dikalikan 100%. 9.120 ditambah 9.280 dikurangi 8.000 tambah 8.000 diper 8.000 per 8 plus 8.000 dikali 100%. Terus ketemunya 18.400 dikurangi 16.000 dikali 100%. Ini diper 16.000. Sama dengan 2.400 diper 16.000 dikali 100%. Ketemunya 15%. Itu jawabnya adalah D ya. Kalau pengen rumus cepatnya adalah A plus B per 2. Ini kenaikannya ya. 14% di plus 16% dibagi 2. Jadi kan 30% dibagi 2, 15%. Ingat, rumus cepat ini berlaku jika harganya A dan B itu harus sama. Kalau misalkan harganya beda, nggak bisa pakai rumus cepat ini. Gitu ya. Lanjut, nomor 46. Jika X adalah keliling suatu persegi dan Y adalah luas persegi tersebut, maka kalau menurut saya jawabnya ini adalah E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kenapa? Coba kita lihat. Misalkan ya, sisi dari persegi itu 3, misalkan 3 ini ya. Maka kelilingnya kan 4 kali sisi. Jawabnya 12. Sedangkan luasnya sisi kali sisi kan 9. 12 dan 9 ini adalah lebih besar kelilingnya. Terus 4. Kelilingnya berapa? 4 kali 4 kan? 4 kali sisi kan 16. Luasnya sisi kali sisi 16. Ini sama dengan, terus 5. Sisinya 5. Kelilingnya berapa? 4 kalikan 5 kan 20. Terus luasnya 5 kali 5 25. Kelilingnya ini kurang dari luasnya. Nah, kalau 6 berapa? Coba ya, kalau 6 kelilingnya berapa? 24. Ya kan? 4 kali 6. Terus luasnya berapa? 36. Kelilingnya kurang dari luasnya. Dan seterusnya, harus diteruskan nanti kelilingnya pasti kurang dari luasnya.
Tapi untuk yang 3, 2, dan 1, sisinya 3, 2, dan 1, itu kelilingnya lebih besar daripada luasnya. Maka hubungan antara X dan Y ini tidak bisa ditentukan, tidak dapat ditentukan. Lanjut 47, jika P sama dengan akar pangkat 3 dari 512 dikalikan sepertiga dan Q sama dengan 68 kuadrat min 32 kuadrat per 56 kuadrat min 44 kuadrat. Kita harus tahu P-nya berapa dan Q-nya berapa. Atau dalam bentuk yang sama, biar kita bisa bandingkan secara mudah. Kita lihat pembahasannya. P akar pangkat 3 dari 512 dikalikan sepertiga. Akar pangkat 3 dari 512 ya 8. 8 dikalikan sepertiga jawabnya 8/3. Mudah ya, cukup mudah ini. Untuk Q 68 kuadrat min 32 kuadrat per 56 kuadrat min 44 kuadrat. Kita ya ingat rumus aljabar A plus B dikalikan A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Yang harus kita lakukan adalah membaliknya. Itu kan di sini kan A kuadrat min B kuadrat. Berarti kita sesuaikan dengan sifat aljabar. Jadinya 68 plus 32 dikalikan 68 min 32. Begitu juga dengan 56 kuadrat min 44 kuadrat. 56 plus 44 dikalikan 56 dikurangi 44. Ini kita coret ya. Bisa kita coret karena hasilnya 1 kan 100 per 100 ya, ini 1. Terus kita tinggal mengoperasikan yang belakang saja. 68 min 32 jawabnya 36, 56 min 44 jawabnya 12. Kita samakan dengan yang di sini yaitu 3 ya. Berarti ini kita bagi 4. Yang atas juga bagi 4, jawabnya 9/3. 8/3 dengan 9/3 lebih besar mana? 9/3. Maka jawabnya P kurang dari Q. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.